langsung aja ini kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terpuji. Ya baik, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita senantiasa ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat beliaulah kita bisa hadir dan terus bisa berkarya seperti itu. Dan jangan lupa kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi toladan entrepreneur sebenarnya. Jadi beliau itu juga Rasulullah SAW. Kita bisa belajar banyak bisnis dari beliau gitu dan para sahabatnya. Baik, pada kali ini ada tema untuk bagaimana bisa menumbuhkan motivasi bisnis dan jiwa bisnis sebagai seorang muslim. Kayak begitu ya adik-adik sekalian. Ini sebelum lanjut ini nanti kalau ada yang mau biar interaktif aja ya, biar enggak satu arah gitu, maksudnya nanti bisa diarahkan juga Pak Ustadz Mamdu, nanti biar enggak satu arah, nanti bisa juga jadikan pertanyaan dan lain sebagainya, karena kalau materinya itu sebenarnya sedikit ini gitu kan, tapi nanti mungkin lebih banyak ke arah diskusi kayak gitu ya. Kita ke tema ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau berwirausaha itu sebenarnya ada dua nih. Kita mau sharing aja ya, sharing, berbagi bagaimana kita sebagai seorang muslim nih, pertama tentu harus memiliki semangat atau motivasi bagaimana bisa mandiri sebagaimana para sahabat juga seperti itu dulu, usia berapa itu ya, 16 gitu kan, bahkan ketika usia balik itu orang tua udah tidak wajib gitu untuk memberikan nafkah kepada kita gitu. Nah dari awal nih mungkin bagus sekali gitu ya, dari visi misi SMA IT Anak Soleh seperti itu, yaitu bagaimana menumbuhkan jiwa entrepreneur kayak gitu ya. Dan kelas 1 sekarang ya berarti ya Ustadz ya? Ya, baru kelas 1. Baru kelas 1 ya. Baru kelas 1, usia rata-rata tuh 15-16 berarti ya. Itu jadi adik-adik sekalian nih, usia 15-16 tahun itu memang usia yang sangat pas, sangat bagus untuk kita berwirausaha gitu kan, karena memang di titik itu kalau di dalam agama kita gitu kan, titik akhir balik kita itu segala sesuatu itu menjadi tanggung jawab kita gitu, apalagi yang anak laki-laki gitu kan, di usia itu menjadi segala sesuatu itu kita pertanggungjawabkan gitu. Nah kita juga harus memiliki motivasi bagaimana menjadi mandiri gitu kan. Kalau perlu nih SPP bulan depan tuh saya yang bayar gitu, dari usaha sendiri misalnya jualan apa kayak gitu kan, sehingga meskipun nggak besar ya, karena memang nanti akan kita seiring waktu seperti itu, tentu seiring waktu nanti hasil yang akan kita peroleh itu jauh lebih besar gitu kan. Kalau mungkin masih SMA ya, kita dulu ada temannya kakak itu SMA itu dia udah jualan pulsa gitu kan, tapi nggak ada kata istilah malu gitu kan, karena wirausaha itu nanti kita akan bahas di situ, salah satunya yaitu membentuk mental sebenarnya. Mental ya kalau benar ya ngapain malu gitu ya, jualan pulsa gitu kan. Dulu juga masih ingat sekali di SD itu ternyata orang tua kita dulu itu juga sebenarnya dididik bagaimana kita bisa mandiri gitu ya. SD tuh saya ya dulu disuruh ngantar misalnya jualan es gitu ya di kantin sekolah gitu. Jadi kita berangkat sekolah disuruh ngantar jualan es gitu. Bukan kita yang jualan tapi kita antar ke kantin gitu kan. Jadi cara-cara seperti itu mungkin akan membuat kita berpikir bagaimana menjadi orang yang mandiri. Mandiri itu intinya mandiri, dan kita bisa membiayai hidup kita sendiri seperti itu.
Baik, langsung aja ya ke ini materinya, mungkin ya saya juga udah rangkumkan ini, nggak tahu nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa di-sharing aja kayak gitu. Yang pertama itu terkait apa namanya, langkah-langkah mungkin ya, langkah-langkah untuk menjadi untuk kita bisa berwirausaha gitu. Ada 2 gitu ya, yang pertama itu belajar, yang kedua itu praktek gitu kan. Udah 2 itu aja. Yang pertama kita belajar itu apa yang kita pelajari gitu. Terus dari hasil kita belajar itu kita harus praktekkan kayak gitu. Kalau nggak ada praktek, itu bukan apa namanya, kalau nggak ada praktek itu kita yang nggak jalan-jalan gitu ya. Ada ide nih, kalau ada ide atau kita udah tahu sesuatu tentang ide usaha, ya praktekkan gitu. Jangan terlalu banyak mikir gitu ya. Gitu. Jadi dari belajar ini nanti kakak mau bagi 2. Kita belajar itu untuk menumbuhkan yang pertama itu motivasi kita. Ini mungkin ini dari pengalaman ya. Kita yang namanya belajar itu untuk menumbuhkan motivasi kita tuh berwirausaha itu, jualan itu buat apa sih gitu ya. Terus yang kedua kita belajar untuk apa istilahnya nih, memuhasabah diri kita, karena kebanyakan ya ketika kita sudah termotivasi gitu kan, kita sudah mengeksekusi semua ide-ide itu dan kita berhasil, ujiannya itu adalah itu tadi, kita nggak bisa ngerem diri gitu kan, lupa diri gitu kan. Oleh karena itu kita juga di agama gitu kan diajarkan bagaimana kalau ada istilah kan zakat gitu kan dan lain sebagainya gitu. Jadi ujiannya orang yang belum kaya lah kalau kita bilangnya, berwirausaha, belum sukses bisnisnya, itu dia apa ujiannya, jadi dia susah untuk memulai. Nah ketika sudah sukses dia susah untuk berbagi gitu. Memang itu ujian-ujian yang apa yang diberikan oleh Allah untuk setiap manusia gitu kan. Nah jadi kita tuh pertama belajar bagaimana seorang pengusaha itu di mata Allah gitu kan, keutamaannya apa gitu, di mata kaum muslimin seperti apa. Nah di sini kakak sudah kasih beberapa ya kata kunci. Yang pertama itu kita bisa belajar untuk menumbuhkan motivasi kita dalam berwirausaha itu adalah, itu ternyata orang yang kaya gitu kan, memiliki kelimpahan harta itu memiliki banyak keutamaan gitu. Utamanya apa aja gitu kan udah jelas gitu kan. Kalau dalam dari sisi agama kita bisa berinfak gitu kan. Bahkan ya para sahabat pernah mendatangi Rasulullah gitu kan, adik-adik ya udah tahu mungkin ceritanya. Jadi sahabat tuh iri gitu ngelihat para sahabat yang kaya gitu. Irinya dalam hal positif ya, yaitu katanya saya apa namanya, saya sholat, orang yang kaya juga ikut sholat gitu kan, saya berpuasa, orang yang kaya juga ikut berpuasa gitu. Nah yang tidak bisa dilakukan oleh sahabatnya adalah bersedekah gitu, berinfak. Karena infak harta itu sebagian besar itu kalau kita nggak punya kan kita nggak bisa memberikan gitu kan. Emang senyum adalah sedekah juga gitu kan, itu dalam konteks yang berbeda gitu. Karena nanti infak dalam bentuk harta itu memiliki banyak sekali keutamaan gitu kan. Salah satunya yaitu tadi kita bisa berbagi gitu kan dari segi materi gitu kan. Terus ada lagi nih untuk keutamaannya gitu kan, misalnya kita memberi wakaf gitu kan, wakaf itu menjadi amal jariah buat kita gitu kan, haji umroh gitu kan. Jadi itu amal-amal kalau dari segi finansial itu membutuhkan banyak dana gitu ya Ustadz ya. Jadi banyak sekali gitu amal-amal yang memang itu membutuhkan banyak ini pendanaan gitu. Apalagi untuk berjihad misalnya gitu kan. Para sahabat juga berlomba-lomba dulu ternyata gitu kan untuk berinfak gitu. Kita lihat Umar bin Khattab gitu kan, dia memberikan setengah hartanya gitu kan,
setengah dari seluruh hartanya gitu. Abu Bakar memberikan keseluruhannya gitu. Itu karena keutamaan berinfak yang luar biasa gitu kan. Nah, jadi banyak sekali nih keutamaannya orang-orang yang memang berinfak dengan harta itu gitu. Terus ada juga di sini, nah orang-orang yang berinfak, jadi insya Allah orang yang bersyukur ya, dikategorikan oleh Allah itu menjadi orang-orang yang bersyukur gitu, sehingga kita tidak hanya mengharapkan dunia saja gitu kan, tapi kita motivasinya juga menjadi di akhirat kelak gitu. Nah, kita lihat juga 9 dari 10 sahabat gitu kan, adik-adik sekalian, itu adalah 9 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu adalah ya saudagar gitu kan, para pengusaha gitu loh, kayak Abu Bakar, Umar gitu kan. Terus siapa lagi yang terkenal gitu kan, ada Abdurrahman bin Auf gitu, beliau tuh menginfakkan 100 unta lengkap dengan barang dagangannya kayak gitu, dan nggak takut-takut gitu, karena memang janji Allah itu akan diganti gitu kan, diganti 10 kali lipat, bahkan bercabang sampai 700 gitu kan, di surat Al-Baqarah tuh adik-adik mungkin udah hafal gitu ya, tinggal kita praktek aja kalau gitu. Nah, terus yang kedua tuh kita belajar juga untuk memuhasabah diri. Tadi kan motivasi apa sih gitu kan tujuan kita berwirausaha gitu kan, yaitu untuk menjadi tadi ya kita supaya bisa berbagi gitu kan, terus banyak keutamaannya gitu kan, kita menteladani para sahabat yang juga saudagar gitu kan, nggak ada ruginya gitu. Nah, sekarang juga kita harus belajar gitu kan, nanti kalau sudah karena kalau kita udah di atas itu terkadang kita lupa gitu kan, sehingga kita juga harus belajar yang bagaimana memuhasabah diri kayak gitu. Nah, ini kita kalau kakak ya yang ditekankan tuh, yang pertama itu adalah yang untuk mudah memuhasabah diri itu adalah orang yang paling lama dihisab nanti itu adalah orang yang banyak hartanya gitu. Orang yang paling banyak hartanya, sehingga ya dari motivasi tadi kita mengumpulkan harta, kita juga memuhasabah diri gitu kan, bahwasanya harta kita itu nanti akan dihisab gitu kan. Cuma harta aja yang ditanya dua gitu kan, diperoleh dari apa dan digunakan untuk apa gitu kan. Kalau kita perolehnya itu dengan cara yang buruk, kena kita gitu kan, meskipun kita gunakan untuk yang baik misalnya. Nah, itu jadi agak berat untuk hisapnya gitu, dan paling lama kata Rasulullah, sehingga Abdurrahman bin Auf tuh sedikit sadar gitu kan, sehingga beliau tuh memang luar biasa gitu kan, mencari harta itu kata beliau tuh mudah sekali gitu kan. Itu nanti ketika dia sudah seperti dalam kondisi seperti itu, dia berani gitu kan menginfakkan gitu kan, tidak menahan-nahannya gitu kan, tidak menahan diri gitu kan untuk mengeluarkan hartanya gitu kan. Jadi beliau tuh sahabat yang luar biasa gitu. Bahkan dalam satu cerita itu kan pernah mungkin adik-adik dengar nih gitu kan, bagaimana ketika di Madinah itu waktu itu kurma yang busuk itu kan nggak laku tuh gitu kan. Nah, ini Abdurrahman bin Auf nih radhiyallahu anhu, jadi beliau membeli kurma-kurma busuk itu gitu kan, dengan niat supaya hartanya itu keluar untuk membantu warga sahabat yang di Madinah itu. Waktu itu kalau dijual kurmanya nggak bakalan laku gitu kan, tapi Abdurrahman bin Auf yang memborong semuanya gitu. Nah, waktu itu memang itulah salah satu keutamaan beliau ya, dibukakan sekali gitu pintu rezeki oleh Allah kepada Abdurrahman bin Auf ini. Udah dibeli semuanya, ternyata adalah gitu kan raja dari mana gitu kan datang ke Madinah mencari kurma busuk gitu kan, dan itu dibeli dengan 2 kali lipat gitu, sehingga keuntungannya berlipat-lipat gitu. Nah, itu jadi kita jangan sampai takut lah untuk mengeluarkan harta kita gitu kan. Itu salah satu ininya ya. Dan sedekah itu tidak akan mengurangi harta gitu. Sedekah itu akan
melipat gandakan gitu kan. Terus yang kedua nih, untuk yang sering kita bahas gitu kan, untuk memuhasabah diri, harta itu tidak akan dibawa mati gitu kan. Jadi yang kita bawa itu adalah harta yang kita sedekahkan, yang kita infakkan. Sisa harta yang tersisa itu tidak akan kita bawa mati, kecuali adalah amal-amal yang sifatnya amal jariah kayak gitu, kayak tadi kita berwakaf misalnya kayak gitu. Jadi itu benar-benar mengalir gitu kan, sampai batas wakaf itu digunakan. Kita wakaf untuk bangun masjid misalnya kan, itu luar biasa sekali gitu pahalanya. Itu dari sisi akhiratnya ya. Kalau dari sisi dunianya jelas gitu kan, orang yang berkecukupan itu tidak akan menyusahkan orang gitu kan, orang apalagi orang tua gitu kan, kita bisa membantu gitu kan, bahkan dari harta itu kita bisa berbagi di sekitar kita gitu. Sehingga kalau menurut kakak gitu kan, di usia adik-adik yang sekarang ini yang masih dibilang apa ya, fresh gitu kan, usia 15 tahun 16 tahun itu kita coba untuk bagaimana menjadi seorang apa ya, seseorang yang berkeinginan untuk mandiri aja gitu kan, berkeinginan untuk mandiri dengan motivasi-motivasi yang tadi gitu kan, kayak gitu. Terus kalau sudah kita belajar gitu adik-adik sekalian, kalau sudah kita belajar nih gitu kan, tinggal kita prakteknya itu yang terkadang agak susah gitu kan. Prakteknya ini yang agak susah terkadang ya. Di awal-awal itu memang banyak sekali ujiannya gitu kan, entah itu kurang pede gitu kan, entah kurang pedenya karena malu dan lain sebagainya gitu kan. Itu kita lawan aja gitu, karena motivasi kita tadi itu harus kita benar-benar bangun gitu, harus kita bangun supaya kuat. Kalau sudah ada motivasi itu kan, kita belajar bagaimana strategi, misalnya membuat ide gitu kan, membuat ide bisnis gitu kan, sehingga nanti lama kelamaan kalau kita udah terapkan nih gitu kan, belajar praktek itu akan membentuk hal ini. Kalau kita lihat, yang pertama itu mental kita itu akan terbentuk gitu kan, udah nggak ada lagi kata misalnya malu nih gitu kan gitu. Jadi itu udah nggak ada lagi, mental kita udah kebentuk, itu udah mental ketika melihat sesuatu itu mau dijadiin bisnis saja gitu. Nah terus yang kedua itu nanti akan membentuk insting kita gitu kan, insting bisnis kita itu kan kebentuk ketika kita sudah belajar praktek gitu kan. Kalau bahasanya itu misalnya ketika berada dalam suatu momen gitu kan, ketika insting bisnis kita itu berjalan, biasanya di situ akan terlihat peluang-peluang yang tidak bisa dilihat oleh orang gitu. Kalau bahasanya ya, kalau caleg ngelihat orang ngumpul tuh dia bawaannya itu ngelihat itu ini ladang suara gitu. Tapi kalau insting pengusaha, orang ngumpul-ngumpul dilihat itu uang gitu kan. Apa yang bisa dijual di situ gitu. Ngumpul-ngumpulnya karena apa gitu kan. Kita bisa jual apa di situ gitu, sehingga insting bisnis kita tuh terbentuk itu dari kita praktek tadi tuh. Karena udah terbiasa kan. Dari praktek tuh yang namanya gagal tuh ya pasti sering lah gitu kan. Ketika belajar, oh ini ide bisnis kita nih gitu kan, saya mau buat begini, praktek ternyata gagal gitu kan. Nah itu jangan sampai membuat kita menjadi down, karena pada dasarnya gagal dalam praktek itu adalah suatu pelajaran yang sangat berharga gitu kan. Nanti akan membentuk insting kita di situ dan lain sebagainya. Terus di sini juga ya itu tadi yang dua itu ya, jadi membentuk mental dan insting kayak gitu. Di sini masih ada lagi sedikit ya. Nah ini Kak Zul kasih tips saja ya, tips-tipsnya ini biar kita bisa sharing, bisa nanti mungkin habis ini tanya jawab aja ya Ustadz Mandu ya, biar dua arah gitu. Jadi tipsnya itu tipsnya nih untuk kita, yang pertama itu
Ini supaya kita menjadi bisnis kita lancar, sukses gitu ya. Yang pertama itu adalah birrul walidain gitu ya, berbakti kepada orang tua. Kenapa kok birrul walidain itu? Kok birrul walidain, berbakti pada orang tua, bisa mempengaruhi usaha kita gitu kan? Iya bisa gitu kan? Karena orang tua itu adalah pintu pembuka langit kita bilang ya, kayak gitu. Kalau kita buruk sama orang tua, doanya tuh bisa buruk-buruk gitu ya. Justru sebaliknya, kalau kita udah berbakti, karena ini juga tuntunan agama gitu kan, kita sayangi gitu kan, kita berikan yang terbaik gitu kan. Doa yang namanya orang tua, apalagi ibu itu sangat mujarab gitu ya. Nggak ada doa yang lebih mujarab daripada doanya orang tua gitu. Oleh karena itu jangan sampai kita buat masalah dengan orang tua gitu kan, karena nanti ada aja jalannya gitu kan. Kalau kita udah baik sama orang tua, meskipun bisnis kita kecil, meskipun bisnis kita biasa-biasa aja gitu kan, ada aja nanti caranya Allah untuk membukakan pintu-pintu rezeki itu gitu kan. Ini tipsnya ya. Jadi yang pertama itu adalah birrul walidain gitu kan. Nah itu jangan sampai kunci yang pertama ini kalian sia-siakan gitu kan, yang masih orang tuanya masih ada gitu kan, jangan sampai disia-siakan gitu. Kalaupun yang udah meninggal itu bisa didoakan kan, bisa didoakan. Kita juga bisa berbakti dengan guru-guru kita gitu kan, ustadz di sekolah gitu kan, karena itu adalah orang-orang yang sangat berharga gitu kan. Nah terus yang kedua adalah tipsnya tuh kita bersedekah gitu kan. Ya ini udah banyak ya materi tentang gini adik-adik sekalian ya. Jadi kalau menurut kakak nih ya, sedekah itu kita mulai belajar deh gitu ya. Entah itu dari kita, mungkin dari SD itu kalau bisa gitu kan. Orang tua gitu kan, nanti kita juga mengajari anak-anak itu sebenarnya dari SD itu bagus sekali gitu kan, bagaimana dia bisa melatih bersedekah ketika nanti sudah SMA gitu kan. Itu dia tentu akan lebih kuat lagi gitu kan, karena masa SMA itu masa pematangan gitu kan, pematangan pola pikir gitu kan, bagaimana kita memutuskan tuh di SMA gitu kan. Karena SMA itu nanti sudah masuk ke bangku kuliah, itu adalah masa final ya. Masa final itu, masa kuliah itu kita mau kemana itu gitu kan. Karena kalau sudah kuliah itu jurusan itu akan menentukan gitu kan, meskipun ya jurusan kita itu tidak mempengaruhi apa yang kita kerjakan, tapi paling tidak di jurusan kita kuliah itu nanti yang akan menentukan dengan siapa kita bergaul di situ gitu kan, terus bagaimana ke depan untuk jurusan dan sebagainya gitu ya. Intinya di kuliah di bangku SMA ini adalah bangku start untuk kita memulai, apalagi kelas 10 sekarang gitu kan. Kelas 10 nih jangan sampai pokoknya disia-siakan gitu ya. Jangan sampai adik-adik menyia-nyiakan waktu di kelas 10 ini untuk sebentar ada tamu sebentar. Adik-adik sekalian, setelah materi ini nanti siapkan pertanyaannya mulai dari sekarang ya. Kalian bisa nanya tentang usaha, bagaimana berusaha ketika kuliah, langsung ke Kak Zulnya ya, karena beliau praktisinya langsung, mempunyai 2 usaha bahkan 3 usaha di masa kuliah. Jadi kalian kalau nanti memang benar-benar dalam ingin berazam untuk menjadi mandiri, nanti harus ditanyakan ya. Kembalikan lagi ke Kak Zul. Tafadhol Kak. Mohon maaf adik-adik, udah berapa yang hadir ini pesertanya? Belum tak cek. Mana dia? Oke. Halo, udah kedengeran? Ya, sudah 11 orang Kak Zul. Oh, siap. Ya, angkatan ini angkatan pertama di SMA IT Anak Soleh. Oh iya. Ada 15 anak, 15 siswa. Siap. Semoga ya adik-adik, saya berharap nih ada memang suatu pendidikan yang bisa, salah satu visi misinya itu yaitu
bagaimana bisa berwirausaha. Kalau kita lihat nih Ustadz Mamdo ya, di zaman sekarang itu kalau kita lihat dunia kerja itu, lapangan pekerjaan itu sudah sangat sulit gitu ya. Tantangan pemerintah kita ke depan itu yaitu bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Sehingga kalau menurut saya ini gitu kan, setiap sekolah itu seharusnya tuh sudah menanamkan itu gitu. Bagaimana adik-adik kita itu diajarkan bagaimana membuat usahanya sendiri gitu kan, dan menciptakan lapangan kerja akhirnya gitu kan. Kayak gitu. Kita lanjut ya. Tadi tipsnya itu yang kedua adalah sedekahnya adik-adik gitu kan. Kita bersedekah itu akan melipat gandakan gitu kan, akan melipat gandakan harta kita gitu kan, sampai 700 kali lipat gitu kan. Udah banyak ya kisah-kisahnya seperti ini gitu kan, yang mana sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta gitu. Nah terus ada juga nih kalau dari segi itu kan dari segi motivasi yang kalau kita bilang itu akhiratnya gitu kan, yang berhubungan dengan agama. Nah kalau kita lihat nih sekarang dari segi teori-teorinya ya, nih ada, kalau kita mau berwirausaha itu ya kita sesuaikan dengan minat hobi kita gitu. Karena sekarang ini banyak sekali usaha-usaha itu yang bisa kita lakukan gitu kan. Misalnya kalau di dunia IT ini kan banyak sekali sekarang, kayak jualan online gitu kan, dan lain sebagainya lah ya. Terus juga intinya di sini tuh kita pilih bisnis yang kita kuasai gitu kan. Kalau belum menguasai gimana Kak gitu kan, belum ada yang dikuasai gitu kan. Nah itulah kita mulai belajar gitu kan. Kita mulai belajar mencari bisnis usaha apa yang cocok buat kita gitu kan. Dulu juga kakak itu banyak sekali usaha-usaha yang kita coba gitu kan, tapi ternyata memang dari pengalaman itu banyak sekali gitu, ternyata saya nggak cocok gitu di seperti ini gitu kan, terlalu berat dari segi apa kan, beda-beda ya kalau keahlian itu. Ada yang orang yang senangnya IT gitu kan, IT dia senang, dia buatlah misalnya tadi itu buat aplikasi untuk jualan online gitu kan, sehingga Startup. Jadi dia tuh benar-benar bisa senang juga gitu kan, menjalankan usahanya itu gitu. Dan juga nih ya, salah satu pesan kakak nih untuk yang mau berusaha, yaitu jangan pernah terlalu berharap tinggi pada hasil gitu kan, tapi fokuslah pada prosesnya gitu kan. Kalau kita udah orientasi hasilnya yang utama gitu kan, targetnya segini nih gitu kan, harus tercapai gitu kan. Nah itu kadang ketika tidak tercapai itu kita menjadi lemah atau down lah gitu kan, sehingga itu menjadi persoalan yang sangat berat gitu. Kalau kita udah down itu berat gitu untuk bangkitnya. Oleh karena itu fokuslah pada prosesnya. Kita prosesnya itu ngapain aja gitu kan, itu nanti akan menjadi bahan evaluasi kita gitu adik-adik sekalian. Kayak gitu ya. Ya, untuk materinya sih sebenarnya itu aja sih Kak Ustadz Mamdu. Kalau ada yang mau didiskusikan mungkin ya. Ya mungkin tanya-tanya jawab gitu ya. Silakan adik-adik yang ingin bertanya bisa chat ya. Nanti Ustadz akan langsung tanyakan ke Kak Zuhairi, ataupun langsung dikasih waktu untuk ngomong ya. Ya jadi ya. Ada satu nih yang bertanya, mohon maaf Kak, gimana caranya kita ngatur waktu sambilan kita buat usaha? Terlebih kita pas kita sekolah, kita punya banyak tugas sekolah. Nah, silakan. Ya, ini juga sebenarnya kalau udah kayak gitu, tips untuk membagi waktu itu, ini kembali lagi nanti kepada diri kita, adik-adik sekalian, seberapa kuat ya, seberapa besar keinginan kita, motivasi kita untuk bisa mandiri kayak gitu. Carilah mungkin usaha-usaha yang bisa balance dengan kegiatan kita, maksudnya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Tadi kan salah satu tipsnya tuh cari usaha yang
dikuasai. Cari usaha yang memang bisa kita lakukan. Jangan cari usaha yang nggak bisa kita lakukan gitu. Misalnya SMA nih gitu kan, SMA misalnya mau jualan apa gitu ya, mau buka usaha apa ya, misalnya mau jualan di pasar kan nggak bisa gitu kan. Kalau SMA mungkin kita cari usaha-usaha seperti misalnya kalau dulu Kazul itu ada teman-teman itu yang jualan pulsa gitu kan, tapi sekarang Kazul kayak nggak bisa ini ya. Kalau SMA mungkin adik-adik bisa melihat sendiri gitu, SMA itu kira-kira cocoknya apa gitu kan, atau bahkan ini mungkin peran sekolah yang harus berperan gitu untuk memfasilitasi adik-adik gitu kan, bagaimana adik-adik berlatih gitu kan, bisa berlatih dalam wirausaha ini, karena intinya adik-adik ya usaha itu intinya praktek gitu kan, belajar dan praktek. Kalau belajar saya rasa mencari ide-ide bisnis itu bisa dipelajari gitu ya. Nah yang susah itu prakteknya. Sekarang ide bisnis itu banyak sekali di internet gitu kan, mau jualan apa gitu kan, entah kalau di sekolah biasanya tuh titip makanan di kantin gitu kan, dengan kreativitas makanan apa yang belum ada misalnya di kantin gitu kan. Nah tapi yang sekarang itu yang susah tuh yaitu prakteknya itu gitu kan. Nah jadi itu adik-adik sekalian ya, cara ngatur waktunya itu yang pertama cari usaha yang memang bisa kita lakukan, yang nggak mengganggu waktu sekolah kita gitu kan. Dan inilah ya lebihnya ya, tentu kita harus mengorbankan waktu yang lebih kayak gitu. Kalau teman-teman yang nggak berwirausaha, dia kan cuma belajar, otomatis waktu istirahatnya lebih banyak gitu kan. Nah kalau kita mau menjadi pengusaha, otomatis harus membuat waktu lebih gitu kan, waktu istirahat kita kurangi gitu, atau misalnya waktu belajarnya itu misalnya ngerjain PR, biasanya teman-teman ngerjain PR tuh 1 jam, pasang target gitu kan, saya harus setengah jam ngerjain PR, setengah jamnya misalnya buat bantu ibu misalnya untuk bungkus makanan buat diantar ke kantin misalnya besok kayak gitu. Jadi kayak gitulah gitu ya. Jadi cara ngatur waktunya jangan sampai memilih usaha yang terlalu berat atau belum kita kuasai gitu. Kayak gitu ya adik ya. Baik, adik-adik ada yang mau bertanya silahkan chat ya, ataupun kalau mau kalau mau langsung ditanyakan nanti Ustadz akan kasih waktu untuk menyampaikan langsung ya. Silakan, ada yang masih mau bertanya adik-adik? Ya. Nah sambilan ini Kak Zul, kebetulan karena Kak Zul mulai dari tahun 2010 ya Kak ya? Betul. Mulai dari tahun 2010 sudah mulai usaha dan itu baru masuk kuliah. Nah, kira-kira tantangannya apa itu dan motivasinya waktu itu untuk berusaha? Ya, mungkin cerita aja kali ya. Jadi dulu itu kan tahun 2010 ya baru masuk kuliah. Sebenarnya ya Kak Zul itu dari SMA nih ya, SMA kelas 1 itu udah ikut ini kan, ada BPI lah namanya kalau di SMA IT ya, Bina Pribadi Islam tuh ya. Ada ustadznya juga dulu Kak Zul tuh di SMA itu gitu, kelas 1 juga gitu kan. Dan memang ustadznya Kak Zul sebut ya itu ngajarin kita, ngasih tahu kita supaya menjadi orang yang memang bisa mandiri gitu, bisa mandiri. Berpikirlah dari sekarang katanya, berpikirlah dari sekarang gimana caranya bisa mandiri gitu. Nah sehingga memang kita harus diajarkan dan kita harus belajar gitu kan, bagaimana menjadi orang yang mandiri gitu. Sehingga Kak Zul tuh udah berpikir dari itu tuh terngiang gitu kan, pas kelas 3 lulus gitu kan, baru ini itu sudah mulai buat donat gitu kan. Itu memang apa ya awalnya dan kita nggak bisa buat donat gitu kan,
nggak bisa buat dulu tuh. Ya udah waktu itu internet tuh warnet kan, udah kita ke warnet ntar, terus apa namanya, cari gimana cara buat donat gitu, kita cari ketemulah gitu kan, di bahannya, alatnya apa gitu kan, dan sederhana gitu kan, yang Kazul temukan waktu itu alatnya yang bisa kita jangkau gitu. Terus ya udah kita beli bahannya gitu kan, kita buat donatnya, terus ya alhamdulillah langsung berhasil gitu ya. Karena memang udah Kazul prediksi juga gitu kan, yang mudah gitu kan, tadi Kazul kasih tahu pilih usaha yang memang kita bisa kuasai, atau feeling kita itu bisa nih saya kuasai gitu. Ya waktu itu kan banyak pilihan buat apa, perkedel, terus donat, buat onde-onde gitu kan. Kayaknya yang paling gampang nih donat nih gitu kan, sehingga ya udah Kazul cari di Google untuk apa namanya, untuk cara buatnya, bahannya dibeli gitu kan. Udah jadi nih kita coba, enak gitu kan, lumayan lah bisa dikatakan bisa dikonsumsi gitu. Sehingga waktu itu kita ke sekolah, balik lagi ke, dulu Kazul di SMA 5 ya, balik lagi ke SMA 5 ke kantinnya waktu itu, kita lobby bisa nggak kita naruh donat di sini gitu ya, karena alumni ya dikasih gitu kan. Dan udah hari pertama itu habis gitu kan, hari kedua juga habis, dan hari berikutnya itu kita coba ke SMA yang lain aja yuk gitu kan. Ya udah kita oper ke SMA yang lain juga gitu. Nah jadi kayak begitu ya. Jadi waktu itu juga kenapa berhenti ya, karena ngerasa nggak cocok itu di apa ya, di capeknya kali ya gitu ya. Karena memang baru belajar juga gitu kan, dan akhirnya kita bisa menemukan seperti yang Kazul katakan tadi, jangan terfokus sama hasilnya, tapi nikmati aja prosesnya itu gitu kan. Prosesnya itu kita pelajari, sehingga itu akan membuat kita tahu gitu kan, oh ternyata usaha donat tuh berat juga gitu kan. Pagi-pagi udah harus buat misalnya 5 kilo gitu kan. Nah itu yang agak susah, dan banyak juga tantangannya di sekolah itu. Ternyata ada juga yang jualan donat gitu kan. Ya pada akhirnya ya kita pendatang baru lah istilahnya gitu kan, yang ini akhirnya ya kita tersisihkan dan lain sebagainya. Nah itu tantangan kayak begitu tuh nanti akan adik-adik temui gitu. Ternyata usaha itu kalau nggak dipraktekin, kita nggak tahu kendalanya itu apa gitu. Itu yang Kak bilang tadi, kendalanya ternyata bukan cuma masalah buatnya aja gitu kan, tapi ketika di lapangan gitu kan, ternyata di situ banyak juga gitu kan rintangannya gitu kan. Entah itu nanti dari petugas kantinnya gitu kan, yang apa, yang rewel gitu kan, yang kita bawa 10 misalnya, kita bawa 20 misalnya, dikasih taunya 15 gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang banyak sekali nanti adik-adik temui lah gitu. Terus itu kan 2010 ya pada akhirnya waktu itu ya sebenarnya ya, kalau untuk Kazul mau kasih tahu tahapan bisnis itu ya. Jadi kalau kita udah apa namanya, udah mulai bisa produksi itu udah bagus sekali sebenarnya waktu itu ya. Kazul tidak berpikir sampai ke situ, tapi dulu itu ya. Jadi dulu itu kan produksinya lancar Kazul ya, produksi lancar. Yang namanya ini ya pengalaman ya, mungkin nanti bisa di sharing ini ya. Produksinya lancar, cuma di tengah jalan ketemulah kendala-kendala kayak tadi. Akhirnya banyak apa namanya, tempat-tempat naruh itu yang di cancel gitu kan. Seharusnya dulu itu tinggal kita melobi aja gitu kan, melobi dengan tawaran mungkin yang berbeda. Kita cari kok bisa nggak dikasih lagi gitu kan misalnya. Intinya kalau di situ itu istilahnya itu adalah manajemennya gitu kan. Yang namanya baru lulus SMA dulu itu kita belum tahu yang namanya manajemen bisnis itu seperti apa gitu kan. Sebenarnya kan bisa aja lelah tadi itu kita ganti, minta orang untuk ngerjain gitu kan. Nggak harus kita yang ngerjain gitu. Kalau sudah kita lancar darang, yang pertama itu adalah produksi, yang kedua adalah pemasaran. Kalau sudah lancar, yang kedua manajemen itu bisa kita bentuk gitu ya. Itu untuk tahapan berikutnya lah ya. Tahapan berikutnya itu kalau kita udah produksi lancar,
terus marketing lancar, ya jangan jangan kita lagi yang kerjain, kita buat manajemennya, suruh orang, kita gaji gitu kan. Itulah tahap bisnis yang kedua, yaitu kita bisa menggaji orang gitu kan. Nah kalau tahap berikutnya itu setelah kita menggaji orang itu ada istilahnya itu investor gitu kan, adik-adik sekalian. Jadi nanti kalau sudah tahapan yang paling atas itu investor, itu adik-adik tinggal menginvestkan gitu kan, dari entah itu invest tempat gitu kan, invest uang, modal gitu kan. Yang namanya investor itu dia tidak perlu bekerja gitu kan, cuma menginvestkan ke orang dengan sistem bagi hasil kayak begitu. Nah ini ada yang lupa satu ya. Jadi untuk bisnis itu bisa jalan tuh ada 3 ya, ada 3 hal yang harus ada untuk bisnis itu bisa jalan. Yang pertama itu ide. Terus yang kedua itu adalah pelakunya, orang yang mengeksekusinya itu, yang mengerjakannya itu, dan yang ketiga adalah modal gitu ya. Modal itu tidak harus uang gitu kan, tidak harus berupa materi. Modal itu bisa berupa misalnya kepercayaan gitu kan. Contoh misalnya kalian nggak buat apa-apa, nggak ngeluarin modal, modalnya kepercayaan. Apa contohnya? Misalnya kalian ngambil donat di orang yang produksi, saya mau jadi resellernya. Nah itu ada istilah reseller gitu ya. Misalnya ngambil donat di mana gitu kan, dikasih harga 8.000 misalnya, terus kalian jual 10.000, titip di kantin, kasih kantin 1.000, adik dapat 1.000 misalnya gitu kan. Jadi itu adalah model-model usaha yang bisa kita lakukan, bukan cuma kita bisa produksi gitu. Jadi kayak gitu ya Ustaz Mandu ya. Ini ada yang nanya Kak Zul. Gimana? Dari Husna Fatia. Assalamualaikum, mohon maaf Kak, bagaimana menentukan harga jual dan bagaimana membuat kata-kata iklan yang bagus atau menarik? Nah, iya. Silakan Kak Zul. Gimana menentukan harga jual? Iya. Ya, jadi harga jual itu kita lihat pertama dari harga pokok produksi namanya ya. Berapa modal yang dihabiskan untuk membuat satu buah donat misalnya ya. Donat itu kan bahan-bahannya apa aja nih? A, B, C, D misalnya bahannya ya. Disatukan bahan itu di total berapa harganya. Terus dihitung berapa jadinya satu bahan itu, berapa donat jadinya gitu kan, misalnya jadi 10 gitu kan. Terus misalnya bahan kita 5.000 habis, ini contoh aja ya biar gampang hitungnya. Misalnya bahannya itu 5.000, jadinya donat itu jadi 10, berarti 5.000 bagi 10 gitu kan, 500 harga pokok produksi per donat. Nah untuk harga jual itu ada strateginya juga ya. Kalau kita udah tahu harga pokok produksi kita, udah tahu nih berapa kita habisin satu donat itu untuk buat itu, kita lihat pasar gitu kan, lihat di kantin tuh berapa dijual gitu. Misalnya dia jual 1.000, ya udah kasih aja 1.000 gitu kan. Itu kalau untuk pemasaran skala kecil kayak begitu nggak terlalu berpengaruh harga gitu kan. Kayak di sekolah itu mau harganya di 1.000 atau 2.000 sebenarnya nggak berpengaruh gitu ya. Nah terus udah tahu harga pasar di situ, ya kasih harga segitu. Tapi kalau misalnya dalam produksi banyak, kita bisa buat sistem reseller tadi gitu kan. Kita bisa aja kasih harga 7.000 kan, kita kasih harga 7.000, jadi untuk kita 2.000 gitu kan. Tapi misalnya kita kasih syarat gitu kan, dia harus ngambil misalnya 50 gitu kan, 50 biji gitu kan, sehingga reseller kita tuh nanti bisa menjual dengan harga 1.000. Reseller kita misalnya untungnya itu 3.000 gitu kan, lebih banyak reseller gitu kan. Tapi itu bisa dari adik-adik ya, bisa dari kita menentukan, entah atau setengah-setengah gitu kan, 50-50 gitu kan. Kita jual 7,5 ke reseller jual 1.000 gitu, 250 ke 1.000 kan sama-sama 250 jadi untungnya gitu kan. Jadi seperti itu. Harus ada dua tadi dari harga pokok produksi dan harga pasar. Kita lihat kalau udah persaingannya tinggi, nanti misalnya
banyak yang jualan donat gitu kan, ada 10 yang jualan donat gitu kan, itu nanti yang kita perlu modifikasi, mungkin dari harga yang pertama gitu kan, terus yang kedua dari rasa, dari ukuran donatnya gitu kan, itu bisa kita modifikasi gitu kan. Untuk apa, menarik pelanggan itu tadi, untuk menarik orang-orang alasan membeli donat kita itu gitu. Jadi gitu. Ya, terima kasih Kak Zul. Tadi apa namanya? Silakan adik-adik, ada yang mau bertanya lagi kepada Ustadz Zul? Kak Zul, silakan. Ada yang mau bertanya? Saya tunggu ya. Bagaimana? Nah ini nih dari salah satu siswi. Bagaimana supaya kita berani dan tidak ragu untuk memulai usaha sendiri, dan bagaimana agar kita bisa konsisten, katanya kan. Nah kebetulan adik-adik ini kita berikan tugas selama COVID ini untuk memproduksi VCO untuk mereka jual. VCO itu apa, Satman? VCO itu virgin coconut oil atau minyak jelengan, minyak dari kelapa. Mantap. Ya, kan, tadi ada ini kepotong suaranya, Salman, bisa diulang sedikit yang di awal? Bagaimana supaya kita berani dan tidak ragu untuk memulai usaha sendiri, dan kemudian yang kedua, bagaimana agar kita bisa konsisten berwirausaha. Yang pertama, bagaimana supaya kita berani dulu, Kak, berani dan tidak ragu memulai usaha. Biasa agak takut tadi gitu. Baik, terkendala jaringan ya, kita tunggu dulu sebentar. Silakan adik-adik yang mau bertanya. Melvin dan Izudin, karena telat masuk, jadi Ustadz wajibkan untuk bertanya ya. Melvin dan Izudin, silakan disiapkan pertanyaannya. Sudah bisa Pak Yonda, tadi ada yang nelpon jadi kepotong. Itu gimana cara kita biar nggak ada yang nelpon ya? Sudah sisa cut ya tadi. Baik. Bisa diulang. Bagaimana? Yang ada dua pertanyaan, Kak Zul. Yang pertama, bagaimana supaya kita berani dan tidak ragu memulai usaha? Dan yang kedua, bagaimana kita harus tetap konsisten berwirausaha gitu. Oke. Kok gelap ya? Sebentar dulu. Ada error nih HP-nya nih. Sebentar, lagi error ini HP-nya nih. Ya, ini ada. Ya, tadi ada yang nelpon, error ya. Ya, kita lanjut ya. Dari dua pertanyaan tadi, yang pertama itu bagaimana caranya supaya kita tidak ragu memulai usaha gitu ya. Padahal udah ada nih idenya gitu ya. Idenya sudah ada gitu kan. Terus apalagi modalnya udah ada gitu kan. Tinggal dilaksanakan saja gitu kan. Gimana caranya supaya kita nggak ragu gitu kan. Ya sebenarnya itu seperti yang kakak katakan, kembali lagi, keraguan-raguan itu sebenarnya adalah bentuk dari ketidakpedean kita gitu kan. Entah itu tidak pede dari pertama usahanya apa berhasil atau tidak gitu kan. Terus yang kedua tidak pede dari segi lingkungan gitu kan, karena belum terbiasa. Nah, kalau tidak pede karena usahanya itu meragukan, ya harus kita buat yakin gitu. Kita harus buat yakin diri kita, usaha saya ini udah saya rencanakan dengan matang gitu. Kita pelajari tadi kan, kembali lagi kita pelajari
apa namanya, usaha kita di bidang itu gitu kan, apa aja tantangannya, cari di Google gitu kan, atau dari pengalaman-pengalaman yang udah dilakukan gitu kan. Kalau kita nggak pede itu karena lingkungan, misalnya takut dilihat gitu kan, atau malu dilihat jualan VCO misalnya gitu kan. Itu kalau menurut saya itu bisa dihilangkan dengan mencoba ya. Tadi kan mencoba itu memang sesuatu yang berat gitu ya. Mencoba itu sesuatu yang berat, tapi kalau kita udah lakukan itu akan menjadi suatu kebiasaan. Karena pada dasarnya kebiasaan itu kalau kita kalau kita udah sering melakukannya itu jadi nggak malu lagi gitu. Itu sih intinya kerjain aja gitu dulu, kerjain aja, ragu-ragunya itu tinggalin aja gitu kan. Untuk ya yang namanya memulai itu memang sesuatu yang berat, tapi kalau kita udah mulai itu pasti terbiasa kayak gitu ya, terbiasa. Mungkin ya udah, kalau sering, contohnya misalnya kita jualan pertama nih, orang bilang wah kamu jualannya gitu kan, pertama mungkin malu gitu kan, besok lagi orang juga ngelihat kita udah sering jualan gitu, bos juga mungkin dia ngelihat ngatain kita gitu ya, istilahnya ya, ngatain atau kaget, karena dia kaget juga gitu mungkin ya, kaget atau baru lihat kita jualan gitu, makanya dibilang seperti itu. Tapi kalau lama-lama juga orang melihat itu ya udah, ini memang udah biasa jualan, kita juga akan menjadi terbiasa nanti gitu. Kayak gitu. Jawab apa Ustaz tadi? Yang satunya bagaimana kita konsisten untuk berusaha, konsisten gitu. Tadi Konsisten ya. Untuk konsisten dalam berwirausaha itu kita dari usaha-usaha yang sudah kita lakukan yang mungkin gagal gitu kan, kita coba evaluasi lagi gitu kan. Kita evaluasi kemarin kenapa sih penjualan VCO saya misalnya nggak laku gitu kan, apakah masalah tempat saya gitu kan, tempat saya jualan, atau spanduknya mungkin yang kurang jelas tulisannya, atau misalnya produknya yang packingnya gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Itu pertama kita evaluasi dari kegagalan yang udah kita alami, karena yang namanya pengalaman itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk bahan evaluasi. Kalau kita sudah evaluasi, maka kita akan planningkan lagi gitu kan, kita cari solusinya dari masalah yang terjadi. Kalau dia bermasalah di masalah spanduk, ya kita perbaiki gitu kan. Kalau bermasalah di masalah kemasan, mungkin kita perbaiki juga gitu kan. Segala sesuatu yang bisa kita perbaiki di situ, sehingga nanti ketika untuk lanjut usaha itu ya kita tetap termotivasi gitu kan. Karena salah satu motivasi kita lanjut itu adalah ada peluang yang kita lihat di situ kan. Kalau nggak ada peluangnya, kita nggak termotivasi gitu. Contoh misalnya kita jualan, kita misalnya di tempat ramai sama sepi aja, atau di mana ya, misalnya di sekolah misalnya. Di sekolah itu untuk peluang jualan pulsa tuh menguntungkan nggak gitu kan, atau enggak nanti malah banyak yang ngutang misalnya gitu. Jadi kita bisa lihat dari situ ya, peluang itu yang kita harus ada gitu kan, peluang supaya kita bisa termotivasi gitu. Ya gitu ya adik-adik ya, semoga bisa ini ya jawabannya. Tapi bagus ya, SMA IT udah membentuk ini luar biasa sekali gitu ya. Insya Allah sebenarnya ada 4 produk yang harus mereka buat. Yang pertama VCO, yang kedua yogurt, ketiga yogurt, kemudian ikan asin sama telur asin. Jadi mudah-mudahan mereka tetap termotivasi untuk memulai usaha. Nah, adik-adik ada yang mau bertanya lagi? Zafira Ulia, Melvin Izudin yang terlambat masuk,
Eh, silakan bertanya ya. Silakan bertanya melalui chat atau lambaikan tangan. Izudin. Baik, mungkin sudah tidak ada yang mau bertanya ya. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, sebenarnya ini karena mereka ini Kazul akan persiapan menuju ke universitas kan, karena SMA ini pendidikan persiapan menuju ke pendidikan tinggi, dan mudah-mudahan nanti setelah mereka kuliah mereka sudah mandiri. Nah, mungkin satu tips dari Kak Zul supaya azam untuk menjadi seorang mahasiswa yang mandiri itu, Kak Zul. Iya. Supaya bisa mandiri ya, tipsnya dari kakak yaitu yang pertama buat ini ya, buat plan-plan, buat rencana gitu ya. Rencana-rencana itu kita melatih kita sebenarnya membuat rencana itu akan melatih kita untuk bagaimana bisa ini sebenarnya berpikir dewasa dan karena kalau kita berpikir main-main terus kan itu akan nggak selamanya kita main-main gitu kan. Adik-adik nanti kedepannya itu akan menjadi mahasiswa, akan menjadi seorang bapak gitu kan, menjadi seorang suami gitu, punya anak dan lain sebagainya. Itu yang harus kita pikirkan dari sekarang gitu kan. Kalau bukan sekarang gitu kan, kapan lagi saya akan mulai gitu. Kita harus berpikir ke depannya itu kita hidup tidak selamanya jadi anak SMA gitu kan, tidak selamanya kita jadi anak gitu kan. Kedepannya kita akan punya anak, istri gitu, sehingga kita harus memikirkan itu dan itulah dari motivasi kita awal bahwasanya kita harus bisa mandiri gitu ya. Kita harus bisa mandiri sehingga pikiran itulah yang nanti akan membuat kita membuat plan-plan gitu kan, rencana saya nanti ketika kelas 2 nih, kalau bisa sih mulai belajar membuat planning itu dari sekarang ya, karena membuat plan itu akan membuat kita jadi dewasa gitu ya. Dari kelas 1 misalnya plan saya semester 2 besok ngapain gitu kan, dibuat checklist gitu kan, targetnya apa gitu kan, ranking 1 atau mau buat kalau mau lebih di bidang usahanya, misalnya saya mau besok tuh jualan donat di kantin sekolah misalnya, saya mau nganter apa gitu kan, dibuat aja plan-plan kayak gitu, sehingga itu meskipun terkesan berbeda dari yang lain, justru itu yang menjadi titik lebih kita gitu kan. Yang berbeda itu orang lain tidak memikirkan itu, kita udah memikirkannya gitu kan. Nah, sehingga nanti plan-plan itu tentu akan kita lihat kan, checklist gitu kan, mana yang sudah saya eksekusi, mana yang belum gitu kan. Sehingga nanti tips yang pertama itu yaitu belajarlah membuat rencana-rencana dari sekarang, dan belajarlah untuk mengeksekusi rencana-rencana yang sudah ditulis tadi gitu. Kayak gitu sih Ustadz Mamduh ya untuk tipsnya ya. Ya, terima kasih Kak Zul ya. Oke. Yang kita tahu juga Kak Zul ini dulu pernah menjadi pimpinan ya di organisasi mahasiswa. Nah, kira-kira tuh bagaimana Kak Zul? Sudah jadi pimpinan di BSO Mentoring Unram ya di LDK, pernah jadi sekretaris DPM dan lain-lain, bahkan ketua DPM ya Kak Zul ya? Sekretaris DPM. Sekretaris DPM, dan dulu pernah juga kita bareng-bareng di Majelis Ta'lim Al-Kahfi. Iya, bagaimana betul, ya? Bisa organisasi oke, kuliah oke, kemudian usaha juga oke kan? Kalau yang itu kita harus membentuk yang namanya azam dalam diri kita, bahwasanya kita harus totalitas dalam setiap plan yang kita rencanakan tadi gitu kan.
kita berani membuat rencana, kita juga harus berani mengambil resiko untuk melaksanakan rencana-rencana itu. Konsekuensinya apa gitu kan? Kalau kita udah berani membuat rencana, kita harus juga berani mengerjakannya. Nanti konsekuensinya kita akan lebih sedikit, misalnya waktu tidurnya gitu kan. Orang lain mungkin tidur jam 10 gitu kan, tapi teman-teman mungkin tidur ada yang tidur jam 2 gitu kan. Tapi itu tergantung lagi sih waktu ininya ya, waktu adik-adik gitu. Ada orang yang memang berpikirnya tuh dia senang mikirnya tuh malam gitu kan, mungkin itu bisa dijadikan kebiasaan juga, misalnya kayak bangun malam gitu kan, misalnya jam 3 udah bangun gitu kan, orang lain misalnya masih tidur gitu kan, ya sholat dulu gitu kan. Terus memang di situ waktu-waktu yang enak untuk kita belajar kan, salah satunya menghafal juga enak di situ, termasuk juga dalam menyusun planning gitu kan, enak sekali di situ gitu kan. Nah terus kalau dulu itu memang apa ya, di kuliah itu kan itu kita apa ya, memang banyak sekali program kegiatan-kegiatan organisasi gitu kan. Dan salah satu tipsnya itu yaitu on time itu tadi gitu kan, on time gitu kan. Misalnya di organisasi di rapat mentoring misalnya gitu kan, jam planning rapatnya jam sekian gitu kan, ya udah enggak datang yang lain mulai aja gitu, yang telat yang risiko misalnya kayak gitu. Karena kalau kita mengulur-ngulur waktu lagi, maka banyak sekali yang akan planning yang nggak bisa kita kerjakan kayak gitu kan. Terus salah satu ininya juga kalau dulu itu sebenarnya itu juga menjadi bahan apa ya, organisasi itu menjadi tempat kita latihan ya adik-adik ya, tempat kita latihan nih. Kalau di SMA IT ada ekskul itu ikut aja gitu ya, nggak ada ruginya, dan bahkan itu sangat membantu untuk kita bisa belajar organisasi. Itu salah satunya nanti kita kan bisa belajar manajemen ya kan, manajemen bisnis itu nanti bisa kita praktekkan itu dari pengalaman kita di organisasi, misalnya memanage atau mengatur orang di situ kan, kita bisa terapkan nanti di bisnis kita gitu kan. Nggak ada ruginya intinya kalau udah ikut itu. Dulu motivasinya kakak juga salah satu ikut untuk organisasi itu yaitu untuk memang mencari ini gitu kan, pengalaman kita, banyak teman di situ gitu kan, banyak relasi kita, banyak kenalan yang ya mungkin setiap orang itu memiliki pengalaman kan yang berbeda-beda, sehingga kita bisa belajar nih gitu kan dari pengalaman teman-teman yang lain gitu. Kita bisa belajar dari orang yang mungkin udah gagal sebelumnya di bidang itu. Kita bisa memodifikasi, oh teman saya gagal di bidang ini karena begini gitu kan, ya udah saya akan coba modifikasi bagian itu gitu kan, sehingga kita memulainya enggak dari nol lagi gitu kan. Kita udah ada pengalaman orang yang bisa kita sharing gitu kan ke diri kita kayak gitu. Jadi enggak ada ruginya sih adik-adik ikut ekskul aja dah, banyak gitu ya. Kalau bisa sih gitu ya, diatur aja sih kemampuannya adik itu seperti apa, motivasinya juga harus ditingkatin kayak gitu. Baik, karena mungkin sudah tidak ada yang bertanya, terima kasih banyak atas sharingnya hari ini Kak Zul. Mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada adik-adik siswa-siswi SMA IT Anak Soleh Mataram. Dan karena siswa-siswi ini sebentar lagi akan langsung praktek jualan, jadi mudah-mudahan langsung terbakar semangatnya hari ini ya. Terima kasih banyak Kak Zul. Sama-sama, semoga bisa membantu ya. Semangat adik-adik.